Sebelum mulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo guys, ketemu lagi di channel And The Well-Lovers. Baru chapter 46 ini menyisakan banyak sekali hal yang sangat pantas kita bahas, dan kali ini sosok Kashin Koji yang akan jadi sorotan. Bahasan kali ini tidak akan mengarahkan cara pandang kita terhadap siapa sosok Kashin Koji itu. Tapi, di bahasan kali ini, saya ingin membagikan informasi tentang jutsu-jutsu yang dimiliki oleh sosok yang sangat berani untuk melawan seorang Otsutsuki. Jutsu-jutsu milik Kashin Koji ini adalah jutsu-jutsu yang sudah diperlihatkan di manga. Jadi ini bukan jutsu ngawang-ngawang atau cocokologi ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Jutsu pertama ini sebenarnya bukan jutsu yang spesial. Jutsu ini merupakan salah satu jutsu andalan shinobi. Seseorang yang menguasai jutsu ini memiliki kemampuan untuk membagi dirinya dengan menciptakan cloning yang terbuat dari elemen tertentu. Setiap klon merupakan replika dari tubuh asli, walaupun tingkat kesempurnaan tergantung skill shinobi itu sendiri. Dan setiap klon memiliki kemampuan sama dengan pemilik aslinya. Yang unik dari jutsu Kage Bunshin ini, jika klon itu diserang sampai menghilang, dia akan menjadi elemen asal dia terbuat. Lalu, pengalamannya akan kembali ke pemilik aslinya. Jutsu ini sangat berguna untuk mengukur kekuatan lawan. Alih-alih menggunakan tubuh asli sebagai umpan, para shinobi akan menggunakan cloningnya untuk menyerang atau mengintai. Nah, memang sebagian besar shinobi memiliki jutsu ini, tapi hanya Naruto yang bisa menciptakan klon dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk Kashin Koji sendiri, terlihat dia bisa menciptakan kurang dari 10 klon. Gak tahu karena dia gak bisa menciptakan lebih banyak, atau memang sengaja karena dia gak butuh-butuh amat. Tapi yang pasti, hadirnya jutsu klon ini membuktikan jika Kashin Koji adalah shinobi atau bekas shinobi yang mungkin dimodifikasi. Bukannya manusia biasa yang dimodifikasi. Jutsu ini juga merupakan jutsu andalan sebagian shinobi. Kuchiyose no Jutsu adalah jutsu ruang dan waktu, di mana penggunanya akan melakukan pemanggilan terhadap hewan tertentu yang sudah menjalin kontrak. Yang unik di sini, hewan Kuchiyose milik Kashin Koji adalah katak. Dan sampai saat ini, katak Kuchiyose itu adalah member dari Gunung Mibokuzan. Kuchiyose andalan Kashin Koji adalah Boiler Gamma. Uniknya, kemampuan Kashin Koji dalam memanggil berbagai jenis katak dengan ukuran berbeda-beda sangat persis dengan Jiraiya. Kita tahu, Jiraiya adalah seorang shinobi yang berkontrak dengan Mibokuzan, dan dia bisa memanggil berbagai tipe katak untuk keperluan. Sampai saat ini, ada 3 tipe katak yang dipanggil oleh Kashin Koji. Yang pertama adalah katak besar Boiler Gamma. Yang kedua adalah katak kecil yang dihubungkan dengan jutsu api Kashin Koji. Dan yang terakhir adalah katak kecil yang bertugas menjadi kamera bagi Kashin Koji dan Amado. Uniknya lagi, Kashin Koji sepertinya mengembangkan jutsu Kuchiyose ini lebih jauh lagi. Dia menggunakan jutsu ini untuk menteleportasi katak Boiler Gamma yang berisi Amado agar langsung sampai di perbatasan Konoha. Sepertinya Kashin Koji menandai terlebih dahulu segel di wilayah itu sehingga dia bisa mengirimkan Boiler Gamma ke sana. Yang kedua adalah Kashin Koji menandai tanah yang dipijak oleh Jigen untuk mengkuchiyose api dari gunung yang terbakar. Sehingga Jigen terbakar dan tidak bisa menyerap api itu karena itu adalah api alami bukan yang terbuat dari cakra. Dua hal ini membuat saya berpikir jika Kashin Koji mempelajari jutsu Hiraishin Minato dan Tobirama. Kita tahu jutsu Hiraishin keduanya menggunakan basic jutsu yang sama, yaitu berbasis Kuchiyose. Mereka mengalihkan Kuchiyose yang memanggil sesuatu ke tempat mereka menjadi memindahkan diri mereka sendiri ke tempat yang sudah ditandai. Bedanya, Kashin Koji belum menggunakan jutsu ini untuk memindahkan dirinya, baru memindahkan benda dan hewan Kuchiyose-nya saja.
Jutsu ini, sekali lagi, bukan jutsu Kekkei Genkai. Jadi pada dasarnya, jutsu ini bisa dipelajari siapa saja. Hanya saja, jutsu ini sangat sulit dipelajari dan hanya kolega Minato dan Naruto yang menguasainya. Rasengan adalah jutsu ciptaan Minato yang entah berhubungan atau tidak dengan jutsu Ashura Otsutsuki yang berkonsep mirip. Jutsu ini memusatkan cakra di tangan, lalu menciptakan pusaran cakra yang sangat padat dan kuat. Jutsu ini terinspirasi dari Bijudama. Pengguna jutsu ini sejauh ini hanya Naruto, Minato, Kakashi, Konohamaru, Jiraiya, dan Boruto. Nah, tiba-tiba Kashin Koji datang, dan ternyata dia mampu menciptakan Rasengan, dan diakui Konohamaru, Rasengan Kashin Koji sangat kuat dan bukan diciptakan dari senjata Sense Ninja. Bahkan, Rasengan Konohamaru kalah kuat dari Kashin Koji. Katon Endan atau dalam bahasa Inggrisnya Fire Style Firebomb Jutsu adalah jutsu api yang membuat penggunanya menciptakan bola-bola api yang panas yang ditembakkan ke arah musuh. Jutsu ini berbeda dari jutsu khas klan Uchiha, yaitu Katon Gokakyo no Jutsu, walaupun elemennya sama yaitu elemen api. Pengguna jutsu ini selain Kashin Koji adalah Jiraiya. Jiraiya adalah satu-satunya pemilik jutsu Katon Endan. Kashin Koji menggunakan jutsu ini di Boruto chapter 46 untuk menyerang Jigen. Sayangnya, Jigen bisa menyerap jutsu ini walaupun itu sudah diprediksi oleh Kashin Koji itu sendiri. Jutsu Gamayudan adalah jutsu pelengkap dari Katon Endan. Jutsu Gamayudan prinsipnya adalah penggunanya menembakkan minyak katak dari Myobokuzan. Minyak katak itu bisa ditembakkan berbarengan dengan Katon Endan agar ketika keduanya mencapai tubuh target, target akan terbakar hebat. Minyak katak bisa meningkatkan panas sekaligus menambahkan besarnya api yang ditembakkan. Kashin Koji menggunakan jutsu ini untuk memperkuat Katon Endan yang mengenai Jigen. Walaupun ujung-ujungnya tetap diserap oleh Jigen. Selain Kashin Koji, satu-satunya shinobi pengguna jutsu ini adalah Jiraiya. Dan untuk hewan Kuchiyose yang bisa menggunakan jutsu ini adalah para katak Myobokuzan, terutama Gamabunta. Jiraiya pernah menggunakan jutsu ini ketika melawan Pain. Dia yang masuk ke mode Sage dibantu Fukasaku dan Ma, di mana Fukasaku menembakkan elemen api, Ma menembakkan angin, dan Jiraiya menembakkan Gamayudan atau minyak katak, sehingga api yang dihasilkan sangat besar, walaupun akhirnya diserap oleh Pain. Lagi-lagi jutsu yang sama dengan Jiraiya. Doton Yominuma adalah jutsu di mana Kashin Koji menciptakan lumpur hisap dengan memanipulasi tanah yang dipijak oleh lawannya. Lumpur ini sifatnya adalah lumpur hisap yang membuat lawan sangat sulit untuk melarikan diri. Kashin Koji menggunakan jutsu ini di Boruto chapter 46 untuk memerangkap Jigen. Jiraiya juga adalah pengguna jutsu ini. Kita sudah melihat beberapa kali Jiraiya menggunakan jutsu Doton Yominuma, seperti ketika dia menahan Manda Orochimaru dengan menciptakan lumpur hisap di sekelilingnya, menahan pergerakan Naruto yang dirasuki Kyuubi, dan lain sebagainya. Sebenarnya jutsu ini adalah jutsu yang Jiraiya pelajari dari gurunya, yaitu Hiruzen Sarutobi. Dan sekarang, Kashin Koji menggunakan jutsu dengan prinsip sama dan nama yang sama juga. Mencurigakan ya. Ini adalah jutsu penyegelan milik Kashin Koji. Fuinjutsu Kawazunomi, prinsip dasarnya adalah Kashin Koji menciptakan 4 pilar dari batu yang menimbulkan efek paralisis atau tidak bisa bergerak pada lawan. Kashin Koji menggunakan Doton untuk menciptakan pilar itu, lalu masing-masing pilar akan memancarkan sinyal khusus yang membuat lawannya tidak bisa bergerak. Hanya Konohamaru saja yang memiliki segel khusus di perutnya, dan Boruto dengan karma yang bisa melepas dari jutsu ini, terutama Boruto bisa menyerapnya. Uniknya, Jiraiya juga pernah menggunakan jutsu serupa, tapi namanya berbeda. Jutsu itu adalah Magen Gamma Rinsho. Bukan sejenis deterjen ya. Jutsu ini menggunakan 4 patung katak besar yang mengelilingi lawan, lalu membuat lawan seperti terkurung dalam kubus yang tidak bisa dihancurkan. Jiraiya menggunakan jutsu ini ketika melawan Pain.
Api ini adalah api spesial milik Kashin Koji. Jutsu api Zanmai no Shinka sebenarnya jutsu api tapi memiliki skala panas yang tinggi, dan apinya tidak bisa padam beberapa hari dengan sangat mudah. Jutsu ini sangat mirip dengan Amaterasu, walaupun sepertinya apinya masih kurang panas dibandingkan dengan Amaterasu. Tapi, api Zanmai no Shinka ini bisa membuat shinobi atau manusia dengan kemampuan regenerasi yang sangat hebat tidak akan bisa menyembuhkan dirinya. Jutsu ini hanya bisa diserap oleh karma saja dan Boruto yang melakukannya. Yang unik di sini, sifat apinya yang tidak bisa padam seolah mengindikasikan Kashin Koji mempelajari jutsu ini dari Amaterasu. Nah, secara kebetulan juga, di masa lalu, Jiraiya memang pernah menyegel Amaterasu untuk dipelajari di Gunung Myobokuzan. Saya sudah pernah bahas lengkap tentang hal ini di video yang linknya ada di kanan atas ya. Intinya, Jiraiya menghadapi Kisame dan Itachi yang datang ke Konoha. Lalu Jiraiya menggunakan jutsu Gamaguchi Shibari untuk menahan pergerakan dua Akatsuki itu. Jutsu Gamaguchi Shibari sebenarnya adalah mengubah daerah sekitar menjadi bagian usus katak. Tapi keduanya berhasil kabur karena Itachi menggunakan Amaterasu, sehingga dinding katak yang harusnya tidak bisa ditembus itu pun jebol. Jiraiya lalu menggunakan gulungan khusus menyegel Amaterasu dan mengatakan akan mempelajarinya. Apakah ini berhubungan dengan Zanmai no Shinka Kashin Koji? Siapa tahu. Bicara taijutsu, Kashin Koji ini sepertinya sangat ahli dalam kemampuan ini. Terbukti dari cepatnya respon dirinya ditambah kuatnya pukulan dan tendangannya. Yang hal itu juga diakui sama Jigen. Memang tidak sekuat Maitogai sih, tapi cara bertarungnya ditambah dengan jutsu-jutsu miliknya membuat Naruto pun sampai menyadari satu hal. Naruto mengingat cara bertarungnya ini, dan tentunya Naruto mencurigai tokoh ini berhubungan dengan Jiraiya. Itulah 9 jutsu andalan Kashin Koji. Setelah saya jelaskan ini, kesimpulan berpulang kepada teman-teman. Siapa sosok Kashin Koji ini? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.